Silakan masuk. Selamat siang. Silakan duduk. Bu, perkenalkan, saya Wida Gemala. Saya datang ke sini untuk mengajukan permohonan asesmen kompetensi. Selamat siang Wida, nama saya Yanti. Saya ditunjuk sebagai asesor untuk proses asesmen ya. Yang pertama itu saya mau tanya, Wida dinas apa? Dan siang. Wida siang, deg-degan nggak mau ke ruangan ini? Gitu. Tenang aja, kita ini kan sekarang ke asesmen, jadi kita nih lagi mau konsultasi, di mana saya mau memberikan informasi tentang tujuan dari pra-asesmen ini. Jadinya Wida biar tahu apa aja sih alurnya, nanti proses asesmennya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, tahu file-file apa aja yang harus dibawa pada saat nanti proses asesmen. Yang ketiga, nanti tahu metode-metodenya seperti itu. Sejauh ini sudah paham ya tentang tujuan dari pra-asesmen ini ya. Terus saya mau menjelaskan proses dari asesmen nanti. Nanti kita kan di sini ada pra-asesmen, nanti ada asesmen, nanti setelah asesmen itu akan ada hasil nih. Hasil di mana Wida melakukan suatu tindakan, nanti itu hasilnya itu adalah kompeten dan bukan kompeten, seperti itu. Lalu seandainya hasilnya tidak kompeten, nanti Wida mempunyai hak untuk melakukan banding. Banding itu di mana ada sebuah formulir yang harus diisi, nanti akan kita ajukan kembali nih kalau memang Wida merasa Wida tidak, kok saya tidak dibikin kompeten seperti itu. Nanti itu ada proses bandingnya. Adapun tujuan dari asesmen itu adalah, kan asesmen itu adalah pengumpulan bukti-bukti, jadinya kita bisa menilai seseorang perawat itu kompeten atau tidak di bidangnya, kompeten atau tidak pada saat melakukan tindakan keperawatan seperti itu. Itu tujuan untuk si perawat tersebut. Yang kedua, untuk pasien, jadi itu pasiennya merasa nyaman gitu kan, dia dirawat sama perawat yang benar-benar memang sudah kompeten di bidangnya. Terus yang ketiga, untuk rumah sakit itu kan memang harus ada kriterianya mempunyai perawat-perawat yang kompeten seperti itu. Ini dari tujuannya Wida sudah paham ya? Oke, sudah paham. Boleh saya lihat formulir 1 yang sudah diberikan sama panitia, sudah diisikan ya? Sudah. Ini formulir 1 ini ada isinya tentang biodata pribadi. Ini sudah diisi semua sama Wida ya? Sudah diisi. Nanti rencananya mau uji kompetensinya apa unitnya? Mengukur tanda-tanda vital. Oke, mengukur tanda-tanda vital. Lalu ada beberapa bukti portofolio yang sudah Wida tuliskan di sini. Wida pertama menuliskan tentang ijazah baru lulus tahun 2021 ya? Iya. Oh, oke. Dia dikeluarkan dari Universitas ternama ya, Universitas Pelita Harapan. Lalu STR SIPP ini juga baru keluar ya, berarti memang masih masa berlakunya masih ada seperti itu. Jadi dari formulir 1 ini saya merekomendasikan Wida untuk lanjut ya ke proses asesmen. Kita tanda tangan dulu, ada tanda tangan di sini ya. Selanjutnya formulir 2 sudah diisi juga. Formulir 2 itu adalah tentang asesmen mandiri, di mana di sini dari panitia sudah diberikan beberapa daftar pertanyaan yang sudah Wida isi nih ya. Saya lihat Wida mengisinya dengan kompeten semuanya nih, kompeten dan kompeten seperti itu. Nah, dari hasil yang Wida isi dari asesmen mandiri ini, saya akan memvalidasi ya beberapa pertanyaan. Jadinya saya harus bertanya dulu nih sama Wida, apakah benar nggak sih apa yang Wida tuliskan kompeten, Wida bisa ngasih jawabnya gitu. Saya mau bertanya, pertanyaannya itu adalah, apakah Anda mampu melakukan koordinasi pada saat melakukan pengukuran tekanan darah dan mendapatkan tekanan darahnya tinggi? Jika saya menemukan pada saat pengukuran tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah yang tinggi, maka saya akan melapor kepada perawat yang senior dan juga dokter jaga. Oke, saya
merekomendasikan Wida untuk lanjut ke proses asesmen. Dari tanda tangan. Sampai dengan ini Wida sudah paham ya? Sudah paham sampai dengan formulir kedua. Nah, dari formulir 1, formulir 2 ini saya sudah mempunyai rencana asesmen yang akan Wida lakukan nanti. Nah, saya mau menjelaskan dulu nih, kita nanti ada 4 metode yang akan dilakukan. Yang pertama itu metode observasi, di mana observasi itu nanti Wida langsung ke pasien, lakukan pengukuran tekanan darah. Jadi saya akan melihat Wida sesuai dengan standarnya pada saat melakukan tekanan darah, itu observasi. Yang kedua metode lisan, di mana nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan, nanti Wida langsung menjawab. Yang ketiga metode tulisan, nanti saya akan memberikan soal, nanti Wida menjawab dalam kertas jawaban yang sudah saya siapkan. Metode portofolio itu nanti Wida harus membawa bukti-bukti, file-file yang bisa membuktikan kalau memang Wida pernah melakukan pengukuran tekanan darah sebelumnya, seperti itu. Nah, untuk itu saya juga memohon agar Wida bisa mempersiapkan perangkat asesmennya, di mana harus disiapkan nih sumber daya manusianya, contohnya nanti pasiennya. Kan kita di sini belum boleh langsung ke pasien ya, jadinya harus kontrak nih. Misalkan teman menjadi pasien, kita harus siapkan. Yang kedua, kita harus menyiapkan ruangan. Yang ketiga, menyiapkan peralatan ya. Jadi itu sebelumnya harus minta izin dulu nih sama kepala ruangannya, sama PJ shift-nya kalau memang kamu mau melakukan asesmen tersebut. Nah, kalau seandainya pada saat proses asesmen ini ada misalkan peralatan yang memang tidak tersedia seperti itu boleh dimodifikasi. Jadi kita fleksibel ya. Misalkan seandainya kamu kan kalau mau mengukur suhu kan di sini kan pakai yang Timpani, itu kan harus bawa untuk sampahnya ya. Kalau memang tidak ada bengkok boleh kita ganti dengan plastik kuning, seperti itu contohnya. Jadi kita bisa memodifikasi. Sampai dengan ini Wida sudah paham? Sudah. Saya mau menjelaskan lagi itu tentang tata tertib ya, tata tertib pada saat melakukan asesmen. Yang pertama itu harus tepat waktu. Jadi nanti kita sudah kontrak jam berapa itu harus datang tepat waktu. Terus yang kedua, berpakaian seragam yang lengkap sesuai dengan rumah sakit, memakai ID card seperti inilah. Ini udah bagus. Terus kita lihat lagi nanti dari pasiennya. Kalau seandainya pasiennya pada saat kita melakukan asesmen tiba-tiba pasiennya sesak atau pasiennya merasa nyeri, mau nggak mau tetap harus saya hentikan dulu tuh prosesnya, karena kita tetap mengutamakan pasien safety dulu ya. Jadi nanti akan kita carikan waktu lagi kalau memang pasien sudah stabil atau apa, nanti kita carikan waktu lagi untuk proses asesmennya seperti itu. Dan jangan lupa kerahasiaan pasien juga harus dijaga. Selanjutnya dari hasil ini nanti kan ada hasilnya nih, kompeten atau kurang kompeten, itu saya juga akan menjaga kerahasiaan dari Wida, karena itu Wida mempunyai hak seperti itu. Mempunyai hak, jadinya nanti yang tahu itu cuma saya, bagian keperawatan dan Wida seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai dengan ini? Tidak ya. Terus ini rencananya kita mau melakukan asesmennya kapan? Minggu depan aja Bu. Minggu depan tanggal 15 bulan 2 ya, tahun 2022 jam 11 di ruangan ICCU. Jadinya nih nanti Wida tanda tangan, karena saya ada pernyataan hasil sini. Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bersedia mengikuti seluruh prosedur asesmen kompetensi ya. Tanda tangan. Sudah. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah mengerti ya? Oke, saya ulangi lagi. Jadinya nanti datang sesuai dengan jadwal, tepat waktu, dipelajari SOP-nya. Jadinya pada saat prosesnya itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, cukup sekian ya konsultasi pra-asesmen kita. Wida boleh kembali berdinas. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu.